Perang Uhud, perang yang penuh makna dan pelajaran hebat. 700 pasukan muslim melawan 3.000 pasukan kafir. Dari Uhud, aku belajar bagaimana memiliki mental pemenang. Pemenang itu bukan yang paling canggih senjatanya, tapi yang paling yakin dengan pertolongan Allah dan janji Rasulnya. Dari Uhud, aku belajar bahwa jangan terlalu bereuforia, terlalu terlena dengan keberhasilan, pujian, dan sanjungan. Karena sejatinya memilih sebagai muslim, maka harus siap berjuang, sakit, lelah, pedih, bahkan mati. Dari Uhud, aku belajar pengorbanan yang habis-habisan. Tanpa henti, tanpa nanti. Lihat Nusaibah binti Ka'ab. Ketika melihat Rasulullah terdesak di Uhud, beliau lantas mengangkat pedang di tangan kanannya dan busur panah di tangan kirinya, sehingga mendapatkan 13 luka di sekujur tubuhnya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, 70 anak panah menancap di punggungnya. Uhud adalah pelajaran dahsyat tentang keyakinan, kepasrahan, konsisten, totalitas dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Dari Uhud, aku jadi mikir, pengorbanan apa yang membuatku pantas masuk ke surganya Allah? Go. Tisu magic bermanfaat buat anak gunung sebagai bius lokal kalau lagi pegel-pegel tangan atau ankle dan sendi-sendi. Yuk, Mas Ya. Wildan. Mengencangkan otot yang lemas. Oh iya iya. jadi jangan salah asumsi. Magic power. Yes, yes, yes. Derita, kalau tidak jadi cerita, ya jadi berita. Tapi semoga semua penderitaan dan drama yang sudah dilalui dapat memberi pelajaran untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Hingga kedepannya saat akan menghadapi masalah yang sama, kita sudah menjelma manusia yang lebih baik. Kamu ngerasa puncak gunung itu kejauhan, coba lihat satu langkah aja. Satu langkah lagi, satu langkah lagi. Lihat lagi langkah berikutnya gitu. Dan dari satu langkah itu juga ujungnya bakal nyampe kan. Kita tuh jadi terlalu berpikir buruk karena kita terlalu ngeliat kejauhan gitu. Ngeliat kejauhan dan ngeliat ketinggian, bener gak? Lihat aja dulu yang ada di dekat kita dan lihat ke bawah. Langkah kita sendiri kan. Hilang pas ditagih hutang dajol menghilang. Ari status nama senang-senang, senang-senang terus, gaya nama halus. Ari pas ditagih ngadon jigah makhluk halus. Ari kerinjem nama meni mulus. Pas ditagih menikah kuku lutus, gaya na status, ekonomi sulit. Ari gaya elit tungtung nama minjem 100. Bayar. Luka lama kamu kembali, semakin jelas, semakin parah, menjalar di setiap hati. Janji-janji di langkah ini hanya rusak, hanya sentuh telinga lalu pergi. Bahkan malam yang biasa singgah enggan menyapa pada sang bulan. Mimpi-mimpi tak cantik lagi. Katanya boykot, kok pakai sosmed? Guys, boykot itu wajib. Itu tertera dalam kitab-kitab fikih klasik. Tidak boleh menjual senjata kepada kelompok yang sedang memerangi umat Islam. Atau tidak boleh menjual sesuatu bahan mentah yang akan menguntungkan mereka dalam memerangi umat Islam. Seperti minyak bumi, seperti besi. Nah sekarang kita kalau membeli sesuatu, uangnya kita tukar mendapatkan barang. Uang yang kita tukar tersebut jika kita ketahui akan digunakan untuk membiayai peperangan melawan umat Islam, maka haram. Itu ada di kitab fikih klasik. Nah sekarang kalau sosial media, kita bayar apa?
Kita bayar apa ke Instagram? Kita bayar apa ke YouTube? Kita bayar apa ke Facebook? Nggak ada kan? Berarti hukumnya berbeda. Tapi mungkin teman-teman ada yang merasa, tapi kan kita gunakan alatnya kafir harbi. Masa boleh? Tentu saja boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang dan menang perang, persenjataannya kafir Quraisy diapain? Jadi ghanimah, jadi rampasan perang. Tidak ada Rasulullah mengatakan, ya akhi, jangan kau ambil persenjataan mereka karena itu dibuat oleh orang-orang kafir. Nggak ada sama sekali. Bahkan diambil, kemudian terserah mau dijual atau digunakan kembali untuk perang melawan kafir Quraisy. Jadi sama sekali tidak masalah kita menggunakan sosial media untuk melawan mereka, untuk memberikan awareness tentang kekejaman Israel, tentang harusnya boykot. Jadi itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Bukakan jendela rasa panglamunan terkat tresna dinten lami teuing kanggo rasa nu paanggang tilu dinten rang cacapkeun punung tongkat teu terasa dinten lami teuing kanggo rasa nu paanggang tilu dinten rang cacapkeun punung tongkat teu terasa. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik, gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya gak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita gak pernah. Nah kalau gak pernah tahu ya gak usah terlalu fanatik biasa. Terkadang kopi hanya untuk membuat kita terlihat tegar dan bisa pura-pura gahar. Padahal pikiran lagi buyar, nyaris ambiar oleh banyaknya tanggungan yang harus dibayar. Kopi juga sekedar untuk memanipulasi situasi, seolah tidak ada hal berat terjadi. Padahal hati sedang sukuk tanpa isi, kosong sama sekali, mirip dompet sore ini. Tidak berarti gagal hanya karena sudah jauh tertinggal. Apalagi ini jelas bukan final. Tujuan yang ingin kita rengkuh tidaklah sama. Jalan yang harus kita tempuh jelas berbeda. Kamu ke utara, aku ke tenggara. Kamu ke ibu kota Nusantara, aku ke Yogyakarta. Kamu naik pesawat, aku jalan darat. Kamu sudah sampai, aku masih nyantai. Bila dijauhi seseorang, sekarang saya akan berterima kasih, karena setidaknya saya tidak butuh lagi alasan untuk melupakannya. Ya, saya sudah tidak ingin lagi berinteraksi berlebihan dengan banyak orang. Cukup beberapa yang dekat saja, cukup yang saya anggap pantas saja. Menata hidup kembali artinya belajar merapikan isi kepala. Jadi, biar yang ingin jauh tetap jauh, saya masih banyak urusan yang harus dicapai.